Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Letare pada hari ini, tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes, pasal 9, ayat 35 sampai ayat 41. Demikian. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang buta melihat, tetapi orang melihat buta. Sekali lagi, orang buta melihat, tetapi orang melihat buta. Ini merupakan suatu realitas yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Atau barangkali juga bergereja. Ada orang buta sejak dari lahir tidak bisa melihat secara fisik, tetapi dia bisa melihat dengan iman percayanya, dengan hatinya, dengan kepeduliannya. Sementara ada orang yang bisa melihat secara fisik, tetapi sesungguhnya dia buta. Punya mata, tapi tak melihat. Punya telinga, tapi tak mendengar. Punya mulut, tapi tak berbicara. Kalau seperti itu, tak lain, itu adalah hanya sebuah patung. Kedua kontras seperti ini dapat kita jumpai dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan real zaman ini. Siapakah yang sejatinya buta? Yang tidak melihat atau buta fisik? Atau mereka yang bisa melihat tapi buta secara rohani? Hati mereka tidak tergerak. Atau hati mereka sudah ditutupi oleh hal-hal kejahatan dalam kehidupan mereka. Belajar dari firman Yohanes 9 ayat 35 sampai 41, kalau kita baca juga ayat sebelumnya dijelaskan bahwa ada orang yang buta sejak lahirnya. Dia berada di sekitaran bait suci itu, maka ada orang-orang Farisi yang bertanya kepada dia, "Apakah kemudian nanti orang buta ini yang akan mengajar kita?" Lalu ketika Yesus berada di situ, muridnya bertanya, "Kenapa ada orang buta?" Ketika sebelum dari ayat ini. Ketika ada orang yang buta, siapakah yang berdosa? Diakah atau orang tuanya? Tuhan menjawab, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Lalu, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Jadi pekerjaan Allah yang harus dinyatakan dalam dia, dalam kehidupan orang buta tadi. Pekerjaan inilah yang hendak dinyatakan oleh Yesus sekaligus untuk mengajar dan menegur orang-orang Farisi yang selalu merasa paling benar. Yang merasa paling mengerti segala aturan dan hukum memang benar. Mereka memahami itu dengan baik, tetapi kadang-kadang atas pemahaman mereka, karena hukum itu, maka jiwa humanis mereka hilang. Hukum-hukum itu tepat, mereka tahu persis satu persatu dengan sangat detail, tapi jiwa humanisme, kemanusiaannya menjadi hilang. Maka firman ini, teks ini bisa menjadi kabar baik dan sekaligus juga kabar buruk. Saya mau katakan, dalam hal ini, Yesus menjadi kabar baik
dan juga kabar buruk. Tapi tunggu dulu. Tergantung dari sudut pandang mana. Yesus kabar baik karena dia membuka mata yang buta untuk memberi hidup yang kekal. Tapi bagi orang-orang Farisi, Yesus adalah kabar buruk. Karena mereka menolaknya. Mereka menolak penglihatannya akan menghadapi penghakiman yang kekal kelak. Maka dari sudut pandang manakah? Ya kalau orang-orang Farisi yang menganggap dirinya sudah benar dan tidak perlu bertobat, bagi mereka Yesus itu adalah kabar buruk. Tetapi bagi orang buta tadi, yang mengalami buta secara fisik, kehadiran Yesus itu menjadi kabar baik dan sukacita bagi dia. Dalam ayat 34, orang buta itu ditegur keras dan diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Orang buta dari otoritas agama itu dikucilkan dan tidak dianggap atau disepelekan. Ya, kita berpikir begini, kalau bukan gereja lagi yang melakukan keadilan, yang peduli kepada orang-orang hina yang seperti ini, orang-orang yang terpinggirkan ini, orang-orang yang difabel, different ability, yang berkebutuhan berbeda, berkebutuhan khusus, lalu siapa lagi? Kalau ternyata dari antara bait suci juga mereka sudah dikucilkan dan sudah diusir, lalu kemanakah mereka mendapat perlindungan yang aman? Dahulu kita pernah dengar, siapapun kalau sudah pergi berlindung ke gereja, selama dia dalam gereja itu, dia tidak akan diapa-apakan. Tetapi setelah dia keluar dari gereja atau dari komplek gereja itu, maka banyak orang yang akan menyerang dia, bahkan akan menghilangkan nyawanya. Itulah betapa gereja atau tempat itu juga memberikan perlindungan bagi orang yang berlindung di situ. Tetapi dalam firman ini, Yesus datang untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada orang buta itu. Dan sekaligus bahwa Yesus datang untuk memberikan penglihatan kepada orang buta itu secara rohani. Dan bahkan nanti tidak hanya itu, tetapi juga melihat secara fisik dan jasmaninya. Dan juga mereka akan dibawa berpikir bahwa mereka melihat kalau tanpa Yesus, kalau mereka mengatakan kami melihat, kami tidak buta secara rohani, padahal mereka tidak peduli dengan orang lain, mereka lah nanti yang akan diadili itu. Jadi kalau orang melihat tanpa dia, tanpa Yesus, nantinya itu akan diadili. Nah, oleh karena itu, dalam firman ini kita lihat, orang buta melihat, di sini dikatakan Yesus datang untuk memberi penglihatan kepada orang buta secara rohani. Orang buta itu, sekali lagi tadi kita katakan, diusir dari bait suci, dikucilkan, dia ditolak. Yesus menemukan dia dan mengajukan pertanyaan. Kata Yesus kepadanya, apakah kau percaya kepada Anak Manusia? Artinya di sini adalah yang pertama, Yesus mengambil inisiatif dengan mencari yang buta. Terlihat dari kata menemukan dia. Jadi Yesus yang sedang mencari orang buta itu. Jadi sama dengan kita, Yesuslah yang mencari kita orang pendosa ini. Bukan kita yang mencarinya, tetapi Tuhanlah yang mencari dia, mencari kita. Karena dia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kita yang hilang itu. Kita yang buta secara rohani itu. Maka Tuhan datang untuk mencari kita. Sehebat apa kita bisa mencari Tuhan sebenarnya? Tapi dalam iman percaya kita, Tuhan yang mencari kita. Inisiatif Tuhan, God's will. Kehendak Tuhan. Inisiatifnya lah mencari orang-orang berdosa itu. Supaya selamat. Bukan karena kuatnya dan gagahnya kita bisa mencari Tuhan. Lihat, betapa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa itu. Itu sekali lagi inisiatif Tuhan. Tuhan melihat kita tidak sanggup atau tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi bukan ide kita mencari dia, tetapi dia yang mencari kita. Itu sebabnya keselamatan itu adalah kuasa untuk membuka mata yang, sekali lagi, keselamatan itu adalah untuk memuji kasih karunia-Nya. Jadi ketika kita diselamatkan, itu artinya kita memuji kasih karunia Tuhan yang baik itu dalam hidup kita. Jadi seperti lagu Kidung Jemaat nomor 40, ku buta bercela, tetapi kini bisa kulihat. Aku tadinya buta, tapi kini aku sudah melihat.
Karena apa? Karena Tuhan yang menolongku. Lalu penggubah lagu itu mengatakan, memang amazing grace. Kasih-Mu itu menakjubkan. Kebaikan-Mu itu menakjubkan. Melebihi kebaikan apapun yang ada di dunia ini. Amazing grace. Jadi anugerah kebaikan Tuhan itu menakjubkan. Melebihi dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Dan itulah yang dirasakan oleh seorang yang buta dalam firman ini. Tuhan mencari dia. Bukan dia yang mencari Tuhan. Yang kedua, hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk membuka mata yang buta. Hanya Yesus. Kalaupun ada orang yang dipakai oleh Yesus itu kemudian adalah menjadi utusan Tuhan itu untuk menyampaikan kesembuhan itu. Tetapi semua itu hanya ada dalam tangan Yesus. Yang ketiga, untuk berpindah dari kebutaan rohani ke penglihatan, maka akuilah bahwa kita buta. Supaya kita berpindah dari kebutaan rohani ke penglihatan, maka akui bahwa kita ini buta. Kita benar-benar buta. Kita berdosa, kita kadang sangat sulit melihat hal-hal kebaikan Tuhan dalam hidup kita karena keberdosaan kita ditutupi oleh dosa-dosa kita, maka kita harus mengakui bahwa kita buta secara rohani. Lalu dialihkan ke penglihatan sehingga kita dapat melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan itu lewat mata rohani kita. Maka yang buta sejak lahir itu sudah jelas tidak bisa melihat. Tetapi orang-orang Farisi yang angkuh itu, yang berpikir bahwa mereka lah satu-satunya di Israel yang memiliki penglihatan rohani, yang merasa eksklusif, inilah yang dikatakan tadi sebagai orang yang buta. Fisiknya memang, matanya tidak ada yang bermasalah soal kebutaan, tetapi rohaninya sesungguhnya buta. Maka kalau mereka tidak mau berpindah kepada mengakui bahwa mereka buta rohani ke penglihatan yang sebenarnya, mereka akan tetap buta. Maka yang buta siapakah? Mereka yang tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Sementara orang yang buta tadi, dia sudah melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau kita tanya, yang buta itu sebenarnya siapa? Boleh yang buta itu secara fisik, orang buta yang sesungguhnya. Tetapi dalam firman ini, yang buta yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang buta rohaninya, tidak mampu melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Selanjutnya di ayat 35, Yesus bertanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Katanya di ayat 36, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Lalu jawab Yesus, engkau tidak saja melihat dia, tetapi sedang berkata-kata dengan engkau, itulah dia. Lalu dia katakan, aku percaya. Lalu dia sujud menyembah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu Mesias sering disebut sebagai anak manusia. Tetapi orang buta ini meyakini dan saat itu dia percaya, mengatakan, aku percaya. Pertama-tama dalam kalimat ini, aku percaya Tuhan. Dia masih memakai kata Tuhan. Tuhan itu sering dipakai untuk menyebut Tuhan. Selanjutnya, di kalimat yang berikut, dia sudah memakai kata Tuhan. Karena dia sudah percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkannya. Aku percaya Tuhan. Maka kata Tuhan, dialah yang bersama-sama dengan engkau, yang berkata-kata dengan engkau. Itulah dia. Lalu dia bilang, aku percaya, dan sujud menyembah. Bapak Ibu, percaya tidak hanya di mulut. Tindak lanjut dari percaya itu adalah menyembah dan percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan oleh seorang buta ini. Percaya tidak bisa hanya di mulut, aku percaya, dan aku percaya. Tetapi tidak ada perlakuan dan perbuatan, itu tidak percaya namanya. Sekali dia katakan dia percaya, maka saat itu juga dia percaya dan menyembah nama Tuhan, maka dia disembuhkan dari penyakitnya dan dari kebutaannya. Maka ucapan Yesus di ayat 39-40 itu sangat tegas. Dia datang ke dunia untuk menghakimi, supaya siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang tidak melihat menjadi buta. Apakah berarti bahwa orang Farisi buta? Ayat 41 dijawab, jika mereka mau mengakui kebutaan mereka, maka Yesus akan menyembuhkan mereka dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Sekali lagi, ayat 41 kalau kita baca di situ. Jawab Yesus, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dari sini dengan tegas dikatakan, jika mereka mau mengakui kebutaan mereka, kami buta Tuhan. Kami terlalu memikirkan diri kami dan melihat semuanya itu dari perspektif pikiran kami.
Jika mereka mengakui kebutaan mereka secara rohani, Yesus akan menyembuhkan mereka dengan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi jika mereka bersikeras bahwa mereka dapat melihat, maka mereka akan tetap buta atau mereka tetap dalam dosa mereka. Maka yang perlu adalah ketika kita mengetahui kita berdosa, salah, melakukan pelanggaran, akuilah bahwa kita salah dan sudah melanggar. Jangan bersikeras, bertahan, bercokol pada kesalahan-kesalahan kita, seolah-olah bersih, seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Akui, maka dengan demikian kita sudah diampuni. Itulah yang menjadi jaminan keselamatan kita nanti. Ya, jadi inilah yang melihat, merasa tidak buta, padahal mata rohaninya itu buta. Jadi yang mencegah orang mendapatkan penglihatan spiritual adalah karena menolak mengakui bahwa mereka buta. Sekali lagi Bapak Ibu, yang mencegah orang mendapatkan penglihatan spiritual adalah karena mereka menolak mengakui bahwa mereka buta. Ditolak. Kami tidak buta ini. Padahal sebenarnya dia buta. Biasa kayak gitu kan. Aku kan tidak buta. Padahal buta. Nah, seperti ini. Nah, untuk berpindah dari situ, kita melihat bahwa mereka berpikir bahwa mereka cukup baik untuk memenuhi syarat ke surga. Kami sudah otomatis. Dengan kebaikan-kebaikan kami, sesuai dengan apa yang kami kerjakan, otomatis sudah menjadi tiket dan syarat kami masuk surga. Kata orang Farisi. Tetapi lihat, yang keempat yang mau saya sampaikan, untuk berpindah dari kebutaan rohani ke penglihatan, percayalah kepada Yesus. Yesus yang adalah anak manusia itu. Jadi supaya berpindah, percaya. Kalau tidak percaya, engkau tidak akan berpindah. Bahkan kejahatanmu akan berlipat-lipat kali ganda. Yang berikut, yang kelima. Ketika benar-benar percaya kepada Yesus, kita memperoleh penglihatan rohani. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan bersujud di hadapannya. Dalam penyembahan, benar-benar lahir dari ekspresi, ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar percaya kepada Dia, kita memperoleh penglihatan rohani kita, akui dan menyembah serta percaya kepada. Sujudlah beribadah kepadanya. Yang selanjutnya, bagian yang kedua, orang buta yang melihat, Yesus datang untuk membawa mereka yang berpikir bahwa mereka melihat tanpa Dia itu untuk diadili. Sekali lagi, saya ulang. Orang buta, Yesus datang untuk membawa mereka yang berpikir bahwa mereka melihat tanpa Tuhan itu akan diadili. Tidak bisa kita melihat tanpa Dia tadi di sini. Dari hal ini jelas kita lihat bahwa yang buta, kita lihat di sini, yang buta secara fisik, dia maju dalam iman sampai pada titik penyembahan. Sementara orang Farisi yang menyatakan dirinya tidak buta, merekalah yang mundur tanpa dapat memperbaiki dalam ketidakpercayaan sampai pada titik penghakiman. Lihatlah. Justru yang buta itu yang kemudian sampai pada titik penyembahan. Sementara mereka yang mengatakan dirinya tidak buta, mereka sampai kepada titik penghakiman nantinya. Karena apa? Karena tidak percaya. Maka mereka yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosanya. Maka untuk tetap berubah, bisa melihat penyelamatan yang dari Tuhan itu, orang-orang yang bersikeras kepada kebutaan rohani itu akan mengalami seperti ini. Jadi orang-orang yang bersikeras kepada kebutaan rohani itu, yang pertama, yang tetap berada dalam kebutaan rohani, bersikeras bahwa mereka melihat sendiri dan dengan demikian tidak membutuhkan juru selamat. Inilah orang-orang yang bersikeras ini. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang bersikeras ini menganggap bahwa mereka dalam kebutaan rohani bersikeras bahwa mereka melihat sendiri dan dengan demikian tidak membutuhkan juru selamat. Tidak dibutuhkan juru selamat. Karena kami kan sudah benar. Gitu. Yang kedua, yang tetap berada dalam kebutaan rohani itu yang menolak karunia penglihatan yang ditawarkan Yesus kepada kita. Ditolak karunia penglihatan. Sudah dikasih Tuhan, ditolak. Aku sudah melihat Tuhan. Kau belum bisa melihat. Sudah ditolak. Kasih karunia itu. Maka akan berlanjut kepada penghakiman. Maka hati-hati juga. Jangan sampai ada kesombongan rohani. Aku kan sudah begini. Sudah lama aku jadi orang Kristen. Sudah tamat aku semua dari firman itu. Tidak boleh. Jangan sampai kepada titik penghakiman nanti. Yang ketiga, akibat menolak penglihatan rohani adalah mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan yang berujung kepada penghakiman yang kekal. Maka akan berujung kepada penghakiman yang kekal. Inilah orang-orang yang menolak penglihatan secara rohani.
Terus dikeraskan hatinya. Sudah Tuhan, sudah benarnya aku sudah kukerjakan semua perintah-perintah. Padahal tidak. Padahal butanya dia secara rohani. Maka lihat, teruslah mendengar. Teruslah mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Lihat, orang buta berani bersaksi tentang Kristus meski dia tadinya belum kenal, tapi akhirnya dia bersaksi Tuhan itu adalah anak manusia. Yesus Kristus adalah anak manusia. Maka secara sempurna, yang pertama kita lihat di sini adalah jelas kesaksian yang jujur tentang Kristus itu disampaikan oleh orang yang buta secara fisik itu. Dia saksikan, dia katakan kesaksiannya tentang Kristus. Maka apa yang mau disampaikan lewat firman ini? Ada 3 hal. Yang pertama, mengakui kita berdosa dan mau datang serta berubah. Akui dirimu berdosa, tapi mau berubah. Jangan berdosa tapi tidak berubah. Daripada merasa benar sehingga tidak mau berubah, akhirnya kepada penghakiman. Aku sudah benar, akhirnya tidak mau berubah, nanti sampai kepada penghakiman. Maka bagiannya adalah kematian yang selama-lamanya. Yang kedua, percaya pada Tuhan sumber kasih karunia, dan dialah sumber kesembuhan kita. Percayalah kepada Tuhan, sumber kasih karunia dan sumber kesembuhan kita. Tidak ada apapun yang bisa menyembuhkan kita di dunia ini. Katanya healing, jalan-jalan itu bisa, tapi sebentar. Tapi sumber kesembuhan kita adalah di tangan Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, bertemu dengan Tuhan selalu mendatangkan kebahagiaan. Maka milikilah perjumpaan-perjumpaan yang rohani dengan Tuhan. Setiap kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan, akan mendatangkan sukacita tersendiri bagi kita. Kita senang ketika kita mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan-perjumpaan rohani dengan Dia. Maka alamilah perjumpaan-perjumpaan itu. Maka sukacita-sukacita yang ada padamu akan bertambah-tambah, berlipat-lipat lagi ke depan. Karena pengenalan, kedekatan dengan Tuhan yang kita yakini dan kita percaya itu. Hiduplah dalam firman Tuhan, lakukanlah kehendaknya, bersukacitalah karena engkau sudah percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa kami tetap bersukacita akan pengenalan dan percaya kami kepada Tuhan. Biarlah sukacita kami tetap dalam Tuhan, meski banyak pergumulan dalam hidup kami. Biarlah kami membuka mata rohani kami dan mengaku bahwa kami sejatinya adalah orang-orang yang buta, yang kadang tidak melihat, tidak mampu melihat sumber kebaikan Tuhan itu dengan mata jasmani kami. Tuhan, Engkaulah yang memberkati firman-Mu ini, agar bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk firman Tuhan, kembali dapat membuka hatinya bahwa kebenaran hanya ada padamu. Selanjutnya orang-orang yang mengaku bisa melihat padahal mata rohaninya buta, Engkau tuntunlah juga pada jalan kehendak-Mu, supaya kami dapat membuka mata jasmani kami dan mata rohani kami kepada kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati firman-Mu ini agar kami tetap melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat Tuhan, supaya kami hidup dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.